Selamat datang di channel YouTube Cerita Manusia. Jika belum subscribe, mohon di-subscribe agar kami lebih semangat kontennya. Jangan lupa nyalakan lonceng, bel, karena setiap hari akan ada postingan kisah seru lainnya. Oh iya, sebelum mulai, dari kota mana dan negara mana saja kalian tinggal? Sebutkan di komentar. Di bawah kilauan kristal dan sorotan mata ratusan tamu, Arga memasang wajah sekeras batu. Kebenciannya terlihat jelas. Ia terpaksa menikahi Risa demi menyelamatkan perjanjian bisnis keluarga. Di sebelahnya, Risa tampak tenang, bahkan sedikit bosan, seolah pernikahan ini hanyalah rapat dewan direksi yang membosankan. Di kamar utama yang dingin, Arga melemparkan kontrak yang tebal ke meja. Ini aturannya, desisnya. Jangan pernah ikut campur urusanku. Risa hanya mengangguk lalu menunjuk satu pasal. Baik, kalau begitu mari kita diskusikan klausul pembagian aset dalam kasus perceraian yang terjadi sebelum tahun ketiga. Saya butuh kejelasan mengenai perhitungan properti non-liquid. Pukul 6 pagi, Arga pergi tanpa pamit. Risa, alih-alih meratapi kepergian suaminya, malah duduk santai di ruang kerja. Layar laptopnya dipenuhi spreadsheet rumit. Ia bukan menghitung anggaran rumah tangga, melainkan menghitung persentase saham Arga di perusahaan-perusahaan satelit, memastikan ia tahu persis berapa yang bisa ia dapatkan jika semuanya berakhir. Di tengah segala kemewahan Arga, Risa menyimpan satu rahasia, sebuah yayasan kecil yang ia dirikan untuk merestorasi bangunan tua. Ia mengunjungi situs-situs kusam, mengawasi para pekerja, menemukan kepuasan dalam pekerjaan nyata. Ini bukan sekedar hobi, ini adalah gerbang kebebasannya dari sang CEO. Arga pulang larut malam, mengharapkan setidaknya pertengkaran atau pertanyaan. Tapi Risa hanya membaca buku di sofa, sesekali menandai halaman dengan pulpen emas. Ia bahkan tidak mengangkat mata. Arga merasa aneh. Kebenciannya seharusnya dihargai dengan kesedihan, bukan diabaikan seperti perabot rumah tangga. 2 hari Arga mengunci diri di ruang kerja, frustrasi karena negosiasi gagal. Ketika ia keluar untuk minum, Risa lewat. Kenapa tidak tawarkan pertukaran aset non-inti untuk menekan leverage pinjaman jangka pendek? Tanyanya tanpa menoleh. Arga terdiam, solusi itu brilian. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Tanyanya. Tentu. Saya sudah menghitung potensi kerugianmu jika gagal, jawab Risa datar. Di depan keluarga besar, mantan kekasih Arga, Luna, menyindir Risa mengenai keberuntungan mendapatkan Arga. Risa tersenyum kecil. Saya tidak percaya keberuntungan, katanya. Saya percaya perhitungan. Misalnya, jika Arga melanggar klausul moralitas dalam perjanjian pranikah, kerugian finansial yang harus ia tanggung akan jauh lebih besar daripada seluruh saham Luna di perusahaan ayahnya. Luna terdiam, pucat. Risa muncul di markas besar Arga hanya untuk menitipkan map berisi analisis risiko yang ia buat. Para sekretaris dan manajer menyapanya dengan hormat, bukan karena ia istri CEO, tapi karena ia tidak menuntut perhatian dan selalu berbicara to the point. Arga melihat dari kejauhan, menyadari bahwa Risa, yang ia anggap parasit, sebenarnya mendapatkan rasa hormat murni dari orang-orangnya. Arga masuk ke ruang kerja Risa dan menemukan tumpukan berkas yang ditandai dengan label Divorce Settlement Projection. Di dalamnya ada grafik dan data tentang real estate pribadinya. Arga merasakan panas menjalar di dadanya. Kau benar-benar menghitung semua ini? Tanyanya dingin. Risa mengangkat bahu. Ini namanya due diligence, Arga. Saya memastikan waktu saya tidak terbuang sia-sia. Risa terbaring lemah, demam tinggi, dan untuk pertama kalinya ia tampak rentan. Arga merasa panik yang tidak familiar. Apa yang kau butuhkan? Tanyanya. Dengan suara serak, Risa berbisik, tolong berikan sisa makanan itu kepada kucing hitam di taman belakang. Dia selalu menunggu jam 7. Arga, sang CEO kejam, berakhir menyuapi kucing liar demi istrinya. Arga memesan restoran termewah, berniat untuk berkencan. Aku ingin kita bicara santai, katanya, menyajikan mawar. Risa menggeser mawar ke samping.
Tentu Arga, tapi saya dengar desas-desus mengenai merger raksasa Telkom. Apakah ini saat yang tepat bagi kita untuk menjual saham kita sebelum pengumuman publik? Arga menatap makanan mahal itu, merasa usahanya ditolak mentah-mentah. Arga akhirnya mengetahui, ketika Risa berusia 18 tahun, orang tuanya meninggal dan semua aset mereka disita karena jebakan hukum yang kotor. Risa harus berjuang dari nol. Obsesinya terhadap perhitungan bukan keserakahan, melainkan kebutuhan mendalam untuk tidak pernah bergantung pada siapapun lagi. Rasa bersalah menghantam Arga. Arga berdiri di balkon, menatap kota. Kebenciannya telah berubah menjadi obsesi. Ia mencintai kecerdasan, ketenangan, dan terutama ketidakpedulian Risa padanya. Ia menyadari yang paling ia takuti adalah hari Risa pergi. Ia tidak cemburu pada pria lain, tapi cemburu pada kebebasan Risa, bahwa Risa tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar kontrak. Risa dengan bangga meletakkan berkas di depan Arga. Proyek restorasi Yayasan Tunas sudah mendapat dana penuh dari sponsor independen. Penghasilan saya saat ini cukup untuk memulai hidup saya setelah kita bercerai, Arga. Matanya bersinar, bukan karena keserakahan, melainkan karena pencapaian. Proyeksi warisanmu hanyalah jaring pengaman, bukan tujuan. Arga memegang tangan Risa. Ekspresinya tulus dan rentan. Aku tidak peduli dengan warisan, atau kontrak, atau perusahaan. Aku benci kau karena kau tidak pernah melihatku. Tapi sekarang, aku mencintai caramu melihat dunia. Tolong, jangan pergi. Aku tidak menawarkan asetku, Risa. Aku menawarkan hatiku yang bodoh ini. Bisakah kau menghitung nilai itu? Air mata pertama muncul di mata Risa. Perhitungan itu adalah pelindungku, Arga. Takut kehilangan segalanya lagi. Tapi, ya, bisiknya, mungkin sudah waktunya saya berhenti menghitung resiko dan mulai mengambilnya. Senyum kecil, tulus yang belum pernah dilihat Arga, mekar di wajahnya. Itu adalah penyerahan diri total. Setahun kemudian, mereka tidak hanya menjadi suami istri, tetapi juga mitra sejati. Di ruang konferensi Yayasan Tunas, mereka berdua menandatangani dokumen donasi bersama. Arga mencondongkan tubuh, mencium Risa dengan lembut, ciuman yang penuh rasa hormat, kemitraan, dan cinta yang dibangun dari kebencian yang perlahan hancur oleh perhitungan dan ketulusan. 3 tahun setelah pernikahan kontrak itu, Risa berdiri di samping Arga di ruang konferensi puncak grup Anindito, membahas strategi akuisisi terbesar mereka. Semua eksekutif memandang Risa bukan sebagai istri CEO, tapi sebagai Chief Strategy Advisor yang tak tertandingi. Arga, dengan senyum tipis yang dulu tak pernah ada, mencondongkan badan. Apapun keputusan yang kita ambil, Risa sudah menghitungnya hingga kemungkinan kerugian terkecil, katanya, memancarkan kepercayaan diri total padanya. Malam itu, mereka duduk di balkon apartemen mewah mereka, menikmati secangkir teh. Arga merangkul bahu Risa. Dulu kau sibuk menghitung berapa yang harus kau ambil dariku. Sekarang, apa perhitungan terbesarmu, Risa? Tanya Arga lembut. Risa menyandarkan kepalanya. Perhitungan terbesarku sekarang, menghitung bagaimana kita bisa menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan yayasan, sehingga kita punya cukup waktu untuk membangun warisan yang sebenarnya, sebuah keluarga Arga, bukan lagi aset, tapi fondasi. Dalam sebuah acara sosial, Luna mendekati mereka, masih mencoba mencari celah. Yayasan restorasi itu sungguh mulia, Risa, tapi apakah proyek ini layak secara finansial? Itu hanya pemborosan aset Arga, bukan? Arga meraih tangan Risa. Justru sebaliknya, Luna, sela Arga dingin. Risa mengajarkan bahwa investasi terbesar adalah pada fondasi, yang nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Dan kau tidak akan pernah bisa menghitung nilai kemutraan yang sejati. Risa hanya tersenyum, kemenangan ada di mata mereka berdua. Risa duduk di meja kerjanya, menatap kalender digital. Ia baru saja membatalkan janji konsultasi kehamilan untuk ketiga kalinya karena rapat darurat. Frustrasi terlihat di matanya. Arga masuk, melihat Risa yang jarang terlihat kehilangan kendali.
Kita tidak bisa membangun fondasi jika kita tidak pernah punya waktu untuk mendudukinya, Risa. Berapa kali lagi kau akan menunda hal ini karena jadwal grup Anindito? Tanya Arga, lembut tapi tegas. Risa menghela nafas. Saya sudah menghitung, Arga. Untuk mengurangi beban kerja saya hingga 50%, kita harus menunda akuisisi X, yang berarti kerugian proyeksi 10% dalam laba kuartal ini. Arga tersenyum. Kalau begitu, kita ambil kerugian itu. Prioritas kita sudah berubah. Kita kurangi 70% beban kerjamu. Aku akan menanggung sisanya. Itu perintah CEO, bukan klausul kontrak. 6 bulan kemudian, Risa menghabiskan sebagian besar waktunya di yayasan. Ia berdiri di tengah reruntuhan gereja tua yang sedang direstorasi, mengenakan helm pengaman, bukan setelan kantor. Debu dan kotoran tidak mengganggunya. Arga muncul membawa 2 cangkir kopi panas, jas mewahnya kontras dengan lingkungan yang kotor. Kau terlihat lebih bahagia di sini daripada di ruang dewan direksi, Chief Strategy Advisor, goda Arga. Risa tertawa, tawa yang bebas dan langka. Di sini, fondasi fisik terukur. Di kantor, fondasi emosional lebih sulit dihitung. Arga merangkulnya. Dan bagaimana perhitungan risiko saat ini, Risa? Kita mengambil risiko besar dengan mengurangi kecepatan ekspansi kita. Risa menatapnya. Risiko terbesar yang pernah saya ambil adalah mempercayai hatimu, Arga. Setelah itu, kerugian 10% hanyalah statistik. Beberapa bulan kemudian, Risa dan Arga duduk di teras rumah mereka yang tenang. Risa memegang secangkir teh herbal, tangannya yang lain berada di perutnya yang sedikit membesar. Ia tersenyum, bukan senyum perhitungan, tapi kepuasan. Arga memegang tangannya, menatap perut itu dengan rasa takjub. Jadi, perhitungan terakhir, bisik Arga. Berapa nilai fondasi ini? Risa memejamkan mata, menikmati angin malam. Tak ternilai, Arga. Kali ini, saya tidak perlu spreadsheet. Semua investasi berhasil, semua risiko terbayar lunas. Ini adalah warisan kita. 6 bulan kemudian, di ruang bersalin, Arga tidak terlihat seperti CEO yang memimpin akuisisi miliaran dolar. Ia berkeringat dingin, memegang erat tangan Risa. Ketika tangisan pertama putri mereka pecah, Arga menatap makhluk mungil itu. Wajahnya yang biasa dingin melunak, dihiasi air mata yang tidak pernah dilihat Risa. Aku selalu mencari rumus untuk nilai, tapi kau benar, Risa, bisiknya. Suaranya tercekat. Perhitungan ini tak ternilai. Ini melebihi semua spreadsheet yang pernah ada. Risa tersenyum lemah. Selamat datang di perhitungan risiko terbesarmu, Ayah. 5 tahun berlalu. Di kantor Arga yang mewah, yang sekarang dipenuhi gambar-gambar berwarna, putri mereka, Anindita, berusia 4 tahun, sedang rapat dewan direksi dengan boneka beruangnya. Teddy, kata Anindita tegas, menunjuk grafik mainan. Setelah kita alokasikan 60% anggaran ke permen, sisa 40% harus diinvestasikan pada pembangunan rumah pohon. Arga dan Risa berdiri di ambang pintu saling tersenyum. Anindita telah menghitung persentase aset mainannya, bisik Risa bangga. Fondasi yang kuat, balas Arga, meraih tangan Risa. Di acara gala Yayasan Tunas, yang kini telah merestorasi puluhan situs bersejarah, Luna kembali muncul, kali ini dengan nada sinis yang lebih lembut. Semua ini indah, Risa, tapi di mana pengembalian modalnya? Grup Anindito kehilangan sebagian pasar demi proyek-proyek ini. Risa, yang kini jauh lebih santai dan memegang tangan putrinya, menjawab dengan tenang. Pengembalian modal, selama 5 tahun terakhir, kami mengukur nilai dengan dampak sosial Luna. Loyalitas pelanggan dan citra merek grup Anindito telah meningkat 300%. Keuntungan bersih dari goodwill jauh melebihi 10% kerugian akuisisi yang kami batalkan dulu. Warisan kami adalah ini, fondasi yang menghasilkan nilai yang tidak bisa disita oleh jebakan hukum. Arga tersenyum, memeluk Risa dan Anindita. Kemenangan terpancar dari kebahagiaan mereka, bukan dari angka di bank. 6 tahun sejak pernikahan mereka, grup Anindito menghadapi serangan balik dari investor saingan yang mencoba melakukan pengambil alihan secara agresif. Arga, yang biasanya tenang, terlihat tegang di ruang dewan. Risa, yang sedang bermain dengan Anindita di rumah, menerima panggilan.
Ia muncul di ruang konferensi 30 menit kemudian, tidak mengenakan setelan kantor, melainkan kemeja kasual dan celana panjang, sambil membawa tablet. Kita tidak akan melawan mereka secara defensif, Arga. Itu akan memakan biaya terlalu besar. Kita gunakan klausul pasar gelap yang saya hitung tahun lalu. Kita serang aset non-inti mereka yang paling berharga, memaksa mereka menarik tawaran ini dan menerima kerugian di pasar saham. Risiko 80%, tapi kerugian terkontrol. Arga menatapnya, matanya bersinar penuh kekaguman. Laksanakan, Chief Strategy Advisor. Suatu sore, saat membersihkan loteng rumah lama yang baru mereka renovasi, Risa menemukan kotak tua Arga. Di dalamnya tersimpan kontrak pernikahan pranikah mereka yang tebal, berdebu, dan dilipat rapi. Risa mengambilnya, membacanya sekilas, tersenyum kecil. Klausul moralitas, pembagian aset non-liquid, gumamnya. Arga merangkulnya dari belakang. Dulu aku takut melihatmu menghitung semua itu, Risa. Kupikir kau akan mengambil segalanya. Sekarang kau mengambil yang paling penting, diriku. Risa menyandarkan kepalanya. Kontrak ini adalah titik awal yang bagus, tapi fondasi sejati dimulai saat kita membuang kalkulator dan mulai percaya. Di kompleks Yayasan Tunas yang telah direstorasi, Anindita, yang kini berusia 9 tahun, sedang sibuk dengan model arsitektur rumah pohon menggunakan penggaris dan kalkulator kecil. Ayah, Ibu, apakah menurutmu jika aku menggunakan material daur ulang, efisiensi biayanya akan naik 15%, tapi resiko runtuh di musim hujan akan meningkat 5%? Tanyanya serius. Risa tertawa, bangga. Perhitungan yang bagus, Nak. Tapi jangan lupa, warisan rumah pohon adalah kenangan yang tidak terukur. Arga menambahkan, dan resiko 5% itu bisa kita kendalikan jika kau berinvestasi pada kualitas ikatan pilar. Selalu cari keseimbangan, sayang. Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah berhasil menciptakan warisan terbesarnya, fondasi bagi anak mereka. Liburan keluarga ke Gunung Bromo yang sudah direncanakan berubah menjadi proyek logistik di bawah pengawasan ketat Anindita. Di ruang keluarga, ia menghamparkan peta lengkap dengan garis-garis penanda rute dan kalkulasi persentase ketersediaan oksigen di ketinggian tertentu. Ayah, Ibu, katanya, menunjuk spreadsheet di tabletnya. Jika kita mengambil jalur A, kita menghemat waktu 1 jam 40 menit, tetapi risiko cedera pergelangan kaki meningkat 8% karena medan berbatu. Saya merekomendasikan jalur B, efisiensi waktu 65% dengan risiko cedera hanya 2%, asalkan kita berinvestasi pada sepatu bot yang sesuai. Arga dan Risa saling pandang, menahan senyum. Warisan perhitungan telah mengalir sempurna. Dalam perayaan ulang tahun pernikahan ke-10, Arga membawa Risa ke sebuah bangunan tua di pusat kota. Bangunan itu tampak megah, baru direstorasi. Arga menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini bukan saham, Risa. Ini bukan properti liquid. Risa membuka amplop itu, matanya melebar. Itu adalah akta kepemilikan penuh atas bangunan yang dulunya adalah kantor tempat orang tuanya kehilangan segalanya, kini sepenuhnya direstorasi oleh Yayasan Tunas. Ini adalah tempat di mana ketakutanmu dimulai, kata Arga lembut. Dan aku ingin kau tahu bahwa fondasi keamananmu sekarang benar-benar milikmu, tanpa klausul, tanpa perhitungan perceraian. Untuk pertama kalinya, Risa benar-benar terdiam. Air mata kebahagiaan sejati membasahi pipinya. Risa kini menjabat sebagai co-chair grup Anindito, duduk di samping Arga untuk menandatangani merger terbesar dalam sejarah perusahaan, penggabungan perusahaan teknologi ramah lingkungan yang didukung oleh Yayasan Tunas. Di atas meja, selain dokumen legal, terdapat sebuah poster besar yang menunjukkan dampak sosial proyek tersebut. Arga mencondongkan badan ke mikrofon. Nilai akuisisi ini bukan hanya dinilai dari kapitalisasi pasar, tapi dari proyeksi dampak lingkungan yang kami hitung. Ini adalah warisan yang kami bangun, investasi pada masa depan yang tak ternilai. Di akhir acara, Risa dan Arga berfoto bersama, Anindita berdiri di antara mereka, memegang plakat yayasan, sebuah simbol sempurna dari fondasi yang mereka bangun, cinta, perhitungan, dan warisan. 15 tahun setelah kontrak yang mengubah segalanya, Arga dan Risa duduk di ruang kerja pribadi mereka, meninjau rancangan surat wasiat dan struktur trust untuk Anindita.
Mereka bukan hanya mengalokasikan aset, mereka mendiskusikan filosofi. Aku ingin klausul warisan menyebutkan bahwa ia hanya dapat mengakses saham mayoritas jika dia telah mendirikan dan berhasil menjalankan yayasan nirlaba independen selama minimal 5 tahun, kata Risa, menandai berkas dengan pulpen emas. Arga mengangguk. Itu akan memastikan warisan kita dinilai dari fondasi, bukan dari uang. Kita wajibkan dia menghitung dampak sosial sebelum laba bersih. Itu adalah perhitungan risiko terpenting yang harus ia pelajari. Anindita kini remaja 15 tahun yang mulai mengembangkan kecerdasan strategisnya sendiri, pulang dari sekolah dengan wajah tegang. Ia sedang berkompetisi dalam simulasi bisnis. Ayah, ibu, katanya, menunjukkan diagram rumit di tabletnya. Secara matematis, jika aku menggunakan informasi orang dalam yang secara teknis bisa kupalsukan, aku dijamin menang dengan margin 98%. Tapi itu curang. Jika aku menggunakan data publik, risikoku kalah 50%. Arga mendongak siap memberikan nasihat strategi yang kejam, namun Risa memegang tangannya. Dengar Anindita, perhitungan paling penting bukanlah berapa banyak yang kau menangkan, tapi berapa banyak yang kau hilangkan. Jika kau memenangkan 98% itu, kau kehilangan integritasmu, yang nilainya tak berbatas. Jadi, apa perhitungan jangka panjangmu? Anindita tersenyum menyadari jawabannya. Saya akan mengambil risiko 50%, Bu. Integritas adalah fondasi. Di tengah persiapan pesta peringatan 20 tahun pernikahan mereka, Arga dan Risa menyelinap ke kamar utama mereka yang lama. Kamar yang sama tempat Arga dulu melemparkan kontrak pranikah. Di dinding, Arga telah membingkai kontrak itu. Namun, semua klausul perceraian dan pembagian aset dicoret tebal. Di bawahnya, Risa telah menulis dengan pulpen emas. Klausul baru, tidak dapat dibatalkan. Risiko kerugian emosional 100% jika gagal menghitung nilai cinta. Arga merangkulnya, mencium puncak kepalanya. Kau selalu Chief Strategy Advisor terbaik, Risa. Kau berhasil mengubah perhitungan terbesarku dari ketakutan menjadi janji. Risa tersenyum. Itulah hasil akhir due diligence Arga. Nilai terbesarnya selalu ada di fondasi yang tak terlihat. Anindita kini 23 tahun dan baru saja meluncurkan startup teknologi etisnya sendiri, menghadiri rapat Dewan Direksi Grup Anindito. Arga mengusulkan akuisisi agresif terhadap perusahaan pertambangan untuk mendominasi pasar sumber daya. Anindita dengan ketenangan yang diwarisi dari Risa memotong. Ayah, secara finansial, itu adalah margin keuntungan 25%. Tapi saya sudah menghitung biaya sosial dan lingkungan jangka panjang. Proyeksi kerugian reputasi Anindito di pasar generasi Z akan mencapai 40% dalam 5 tahun. Kita harus investasi pada energi terbarukan yang dihitung oleh yayasan, bukan sumber daya yang menipis. Arga menatap putrinya, seringai bangga muncul di wajahnya. Itu adalah penolakan strategis yang sempurna. Di bawah matahari yang cerah, Arga, Risa, dan Anindita berdiri di depan sebuah kompleks besar yang dulunya adalah kawasan industri kotor, kini direstorasi menjadi pusat inovasi energi terbarukan yang didanai oleh Grup Anindito dan dioperasikan oleh Yayasan Tunas. Arga memegang tangan Risa, menatap struktur megah itu. Dulu aku hanya menghitung bagaimana cara menjadi yang terbesar, Risa. Kau mengajarkan kepadaku bagaimana menghitung dampak. Kompleks ini adalah hasil akhir dari perhitungan terbaik kita. Risa mengangguk. Ini adalah laba yang tidak bisa diukur oleh Bank Arga. Ini adalah fondasi yang kita tinggalkan. Anindita yang berdiri di antara mereka tersenyum merasakan warisan ganda itu. 5 tahun kemudian, Arga dan Risa kini dalam masa semi-pensiun yang tenang, duduk di balkon villa mereka di tepi pantai. Anindita sibuk mengurus grup Anindito dan yayasan dengan efisiensi yang menakutkan. Arga mengeluarkan selembar kertas tua yang dilipat rapi dari saku jasnya, meskipun ia hanya mengenakan kemeja santai. Ini adalah kontrak terakhir, bisik Arga, menyerahkannya kepada Risa. Risa membukanya. Itu bukan cetakan tebal, melainkan tulisan tangan Arga yang sederhana. Klausul abadi. Tidak ada perhitungan yang diperlukan. Fondasi ini tidak dapat dijual.
Risa tertawa, air mata membasahi matanya saat ia mencium kening Arga. Akhirnya, Chief Strategy Advisor-ku tahu bahwa investasi terbaik adalah yang tidak memiliki tanggal kedaluarsa. 5 tahun berlalu. Di podium KTT Ekonomi Global, Anindita kini memimpin grup Anindito dan Yayasan Tunas menyampaikan pidato utamanya. Ia mempresentasikan grafik yang tidak hanya menampilkan pertumbuhan laba, tetapi juga peningkatan kualitas air di daerah operasional mereka. Kami tidak lagi menghitung kesuksesan hanya dari EBITDA, tegasnya, dengan ketenangan yang diwarisi dari ibunya. Kami menghitungnya dari ROI sosial. Fondasi yang kami warisi dari orang tua kami adalah bahwa nilai tak ternilai adalah satu-satunya nilai yang pantas diinvestasikan. Arga dan Risa duduk di barisan depan sebagai penasihat senior, saling berpegangan tangan. Senyum bangga terpancar di wajah mereka yang menua. Di sore hari yang hangat, Arga dan Risa, yang kini rambutnya mulai memutih namun tatapannya tetap tajam, berdiri di aula bangunan megah yang dulu menyimpan trauma Risa. Bangunan itu kini berfungsi sebagai pusat arsip Yayasan Tunas. Risa menyentuh plakat perunggu bertuliskan Fondasi Keamanan. Aku ingat, dulu aku hanya menghitung kerugian yang bisa kuderita jika aku percaya padamu. Bisik Risa, menatap pantulan dirinya. Arga memeluknya dari samping. Dan sekarang, kita tahu bahwa perhitungan itu, meski berasal dari ketakutan, adalah yang membuat kita berdua berhenti menghitung dan mulai membangun. Malam itu, di balkon villa tepi pantai, Arga dan Risa menikmati angin laut. Risa, tanpa sadar, mulai mengetuk-ngetuk ibu jarinya, kebiasaan lama saat sedang berpikir keras. Apa yang kau hitung, Chief Strategy Advisor? Goda Arga lembut. Risa menoleh, matanya dipenuhi kedamaian. Perhitungan terakhirku, berapa peluang kita untuk mendapatkan cucu tahun depan? Aku sudah menghitung jadwal Anindita. Sepertinya ada slot 75% jika dia mau menunda peluncuran proyek A. Arga tertawa, merangkulnya erat. Aku akan mengambil resiko 100% pada peluang itu, Risa. Karena aku tahu, tidak peduli apapun angkanya, fondasi yang kita bangun akan selalu tak ternilai. Kau, cintaku, adalah perhitungan yang paling menguntungkan. Pagi berikutnya, saat Risa sedang meninjau data peluncuran proyek A sambil menyeruput kopi, Anindita yang berusia 23 tahun masuk ke balkon. Ibu, ayah, katanya, suaranya tenang namun ada ketegasan yang akrab. Saya sudah mendengar perhitunganmu semalam. Perhitungan untuk cucu 75% itu salah. Itu tidak memperhitungkan variabel X, kebebasan pribadi saya. Ia meletakkan laporan risiko yang disiapkan untuk startup-nya. Jika kalian menekan saya, proyeksi konflik emosional akan menunda proyek A hingga 90%, yang berarti kerugian 10% lebih besar dari yang diperkirakan. Fondasi harus dibangun atas dasar kepercayaan, bukan jadwal. Arga tertawa kecil, rasa bangga memenuhi matanya yang kini jauh lebih hangat. Dia bahkan menggunakan metodologi risiko kita untuk menolak intervensi kita, komentarnya sambil menunjuk baris di tablet Anindita. Risa tersenyum, menyentuh goresan di kontrak pranikah mereka yang kini tergantung di ruang kerja. Fondasi yang kita bangun memungkinkan dia untuk tidak pernah takut. Dia tidak menghitung untuk melarikan diri, Arga. Dia menghitung untuk mencapai keseimbangan total, sesuatu yang baru kita temukan setelah 20 tahun. Beberapa bulan kemudian, Anindita memanggil mereka ke ruang dewan direksi, tetapi hanya ada mereka bertiga. Di layar besar, muncul slide presentasi dengan judul Proyeksi Akuisisi Generasi Berikutnya, Pembentukan Fondasi Baru. Slide berikutnya menunjukkan grafik yang memperkirakan penurunan jam kerja Anindita di kuartal ketiga sebesar 40%, diikuti oleh gambar USG yang jelas. Risa menahan napas. Arga, si Chief Strategy Advisor, hanya bisa tersenyum lebar. Perhitungan yang sempurna, bisiknya, bangga melihat bahwa warisan mereka, cinta yang terstruktur, kini berlipat ganda. Beberapa bulan kemudian, Anindita mulai cuti. Arga dan Risa, dalam peran baru mereka sebagai calon kakek dan nenek, mengadakan rapat komite warisan informal. Arga dengan serius menyajikan grafik pertumbuhan potensi trust fund cucu mereka.
Berdasarkan proyeksi inflasi global, kita harus mengalokasikan 60% aset likuid ke obligasi pemerintah jangka panjang Risa, dan 40% sisanya untuk Yayasan Tunas agar ia belajar nilai investasi sosial sejak dini. Risa tersenyum lembut. Perhitungan finansial sudah pasti, tapi Arga, bagaimana dengan fondasi emosional? Kita perlu menjadwalkan 80% kehadiran kita di masa pertumbuhannya. Itu investasi yang tidak bisa diukur. Ketika cucu pertama mereka lahir, seorang bayi laki-laki, Arga melihatnya dengan kehangatan yang belum pernah ia tunjukkan, bahkan kepada Anindita dulu. Risa memegang Arga. Namanya harus mencerminkan fondasi kita, bisik Risa. Setelah diskusi yang panjang, mereka menamai bayi itu Baskara Klausul Anindito. Arga tersenyum. Klausul, janji yang tidak bisa dilanggar, investasi terbaik. Risa mengangguk, klausul cinta sejati. 2 tahun kemudian, dalam perayaan ulang tahun grup Anindito ke-50, Arga dan Risa mengamati Anindita dan Baskara bermain di taman kompleks Yayasan Tunas yang sekarang megah. Baskara, 2 tahun, tanpa sengaja merobek selembar kertas yang jatuh dari saku Arga. Itu adalah salinan tua dari kontrak pranikah yang dicoret-coret. Arga mengambilnya, tertawa kecil. Kau lihat Risa, fondasi terburuk kita menghasilkan fondasi terbaik. Risa mengambil kertas itu, menciumnya, lalu mengembalikannya ke Arga. Perhitungan perceraian sudah usang. Perhitungan yang tersisa adalah nilai tak terbatas dari keluarga ini. 25 tahun setelah pernikahan kontrak, Anindita, 30 tahun, yang kini seorang ibu dan CEO, berada di persimpangan jalan. Sebuah investasi besar menawarkan keuntungan 40% dalam waktu singkat, tetapi melibatkan praktik yang meragukan secara etika, yang dapat merusak fondasi sosial Yayasan Tunas. Ia duduk di ruang kerja Arga yang kini penuh cahaya, berkonsultasi dengan orang tuanya yang kini menjadi Dewan Penasihat Utama. Ayah, ibu, secara angka ini tak tertandingi, kata Anindita, menunjuk proyeksi. Arga hampir saja memberikan saran pragmatis yang dulu akan ia berikan, tetapi Risa menyela. Dengar nak, dulu perjanjian pranikah kita dihitung berdasarkan ketakutan. Kerugian finansial yang paling besar bukanlah yang tertulis, tetapi kehilangan kepercayaanku padanya. Itu adalah risiko 100%. Jangan membuat perhitungan yang mengorbankan integritas Anindita, karena integritas adalah klausul yang tidak bisa dicoret. Anindita memejamkan mata, mengangguk. Dia tahu fondasi apa yang harus dia pilih. Pada pesta ulang tahun Baskara yang kelima, seluruh keluarga berkumpul. Saat kue diletakkan di meja, Baskara tidak langsung memotongnya. Ia mengeluarkan penggaris kecil dari saku celana pendeknya, meletakkannya di atas kue, dan mulai mengukur keliling. Nenek, kakek, katanya serius, kita ada 12 orang. Saya sudah menghitung kelilingnya. Untuk mendapatkan porsi yang adil, 8,33% per orang, saya harus memotong setiap irisan dengan sudut 30 derajat. Jika tidak, akan terjadi kerugian alokasi kalori. Arga dan Risa saling menatap. Tawa gembira namun hening memenuhi mata mereka. Warisan perhitungan itu hidup, namun kini diterapkan untuk kesenangan, bukan ketakutan. Arga dan Risa, yang kini telah menginjak usia tua yang tenang, menghabiskan sore hari di aula utama bangunan yang telah diubah menjadi pusat arsip Yayasan Tunas, tempat yang dulu merupakan kantor hukum yang merenggut segalanya dari Risa. Bangunan itu kini kokoh, diselimuti kedamaian. Risa menyentuh ukiran kayu yang baru, bukan puing-puing lama. Dulu, keamanan bagiku adalah spreadsheet yang bisa melindungi asetku, bisik Risa. Arga merangkulnya erat. Dan bagiku, keamanan adalah perhitungan risikomu yang sempurna. Sekarang, Arga menatap keluar jendela, di mana pohon-pohon rindang ditanam oleh dana yayasan. Keamanan adalah mengetahui bahwa warisan kita, Anindita dan Baskara, akan selalu memilih fondasi integritas daripada keuntungan jangka pendek. Itu investasi yang tak ternilai, Risa. Perhitungan risiko yang paling sukses.
Baskara kini berusia 10 tahun dan berambut rapi seperti Arga muda duduk di kantor kakeknya. Arga yang tampak menua dengan anggun menunjuk ke grafik pasar saham tradisional. Dengar Baskara, dalam bisnis, keuntungan jangka pendek terkadang harus diambil untuk menstabilkan fondasi likuiditas. Baskara dengan kacamata bacanya yang tipis menyela, "Kakek, saya sudah menghitung. Jika kita mengambil keuntungan jangka pendek itu, kita mengabaikan metrik social return on investment Yayasan Tunas yang sudah nenek dan ibu ajarkan. Proyeksi kerugian loyalitas generasi Z dalam 5 tahun ke depan adalah 55%. Itu adalah risiko operasional yang tidak sebanding dengan keuntungan kuartal ini." Arga tersenyum, menyadari bahwa ia baru saja dikalahkan oleh perhitungan cucunya. 5 tahun kemudian, grup Anindito diguncang oleh skandal yang dipicu oleh kompetitor, tuduhan palsu bahwa Yayasan Tunas adalah sarana pencucian uang. Anindita mengadakan konferensi pers mendadak. Arga dan Risa menonton di televisi dari villa mereka. Arga terlihat tegang, tetapi Risa memegang tangannya. Anindita di podium, tenang seperti ibunya di masa lalu, tidak membela diri. "Kami tidak butuh pembelaan. Integritas bukanlah sesuatu yang harus dilindungi, melainkan sesuatu yang harus ditunjukkan." Ia mengumumkan bahwa seluruh data audit, laporan keuangan, dan metrik dampak sosial yayasan selama 20 tahun terakhir akan dipublikasikan secara real-time. Arga tersenyum bangga. "Perhitungan yang sempurna," bisiknya, "mengambil risiko transparansi total untuk memenangkan kepercayaan absolut." Setelah 30 tahun pernikahan, Arga dan Risa duduk di balkon tepi pantai, rambut mereka memutih sepenuhnya, tetapi mata mereka masih memancarkan cahaya kecerdasan. Arga mengeluarkan bingkai berisi kontrak pernikahan pranikah mereka yang penuh coretan dan klausul cinta baru Risa. "Kontrak ini," kata Arga mengelus bingkai itu, "membuatku takut akan perhitunganmu. Sekarang ini hanya menjadi pengingat fondasi yang kita mulai dari nol." Risa mengambil bingkai itu, meletakkannya di samping mereka. Fondasi telah dibangun Arga, tidak perlu lagi dokumen risiko. Baskara dan Anindita telah mewarisi kalkulator cinta sejati itu. Arga memegang tangan Risa. Perhitungan perceraian sudah lama kadaluarsa. Yang tersisa hanyalah investasi terbaikku, kita. Mereka berbagi ciuman yang lambat dan lembut di bawah cahaya matahari terbenam. Baskara, kini 18 tahun dan bersiap kuliah, menunjukkan 2 formulir aplikasi universitas kepada kakek dan neneknya. Satu universitas adalah MIT, Harvard versi cerita ini, menjamin jaringan bisnis yang tak tertandingi. Yang lain adalah kampus kecil dengan program fokus pada etika bisnis dan restorasi sejarah selaras dengan Yayasan Tunas. Secara proyeksi laba bersih karir atau NPV, MIT memberikan 95% kepastian hasil maksimal kakek, kata Baskara. Tapi NPV fondasi, nilai integritas dan dampak di kampus kecil itu jauh tak ternilai. Mana yang lebih baik diinvestasikan kakek? Anindita, sebagai CEO grup Anindito, sedang menghadapi keputusan investasi yang akan mendefinisikan citra perusahaan untuk dekade berikutnya. Pendanaan global untuk jaringan restorasi warisan budaya di negara berkembang. Keuntungan finansialnya hanya 2%, tetapi dampak sosialnya luar biasa. Ia tampak ragu karena tekanan pemegang saham. Risa dan Arga, sebagai penasihat senior, memasuki ruang dewan. "Anindita," ujar Risa dengan tenang, "dulu kita kehilangan 10% laba untuk mendapatkan 300% goodwill. Kali ini, risiko terbesar adalah tidak mengambil peluang untuk mengukuhkan fondasi global kita. Investasi 2% ini bukan kerugian, itu adalah klausul ekspansi moralitas kita." Arga mengangguk setuju, "Laksanakan, Nak. Ayah akan menanggung tekanan pemegang saham karena fondasi kita sudah terbukti tak tertandingi." Jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Dukungan Anda sangat berarti untuk kelanjutan kisah ini. Beberapa tahun kemudian, Arga dan Risa, yang kini benar-benar telah pensiun dan hidup dalam ketenangan, mengunjungi Museum Warisan Yayasan Tunas yang baru dibuka.
Di dinding utama, terpampang replika kontrak pranikah mereka yang penuh coretan. Di sebelahnya, dipajang data yang memproyeksikan total dampak sosial global yayasan. Risa memegang tangan Arga. Dulu aku menghitung warisan uang, sekarang mereka menghitung warisan kita dari jumlah nyawa yang tersentuh. Bisik Risa menunjuk pada angka dampak sosial yang jauh lebih besar daripada angka kekayaan bersih grup Anindita. Arga tersenyum, matanya memancarkan kehangatan yang mendalam. Perhitungan perceraian sudah lama mati, Risa. Perhitungan fondasi ini barulah yang abadi. Baskara, kini 18 tahun dan bersiap kuliah, menunjukkan 2 formulir aplikasi universitas kepada kakek dan neneknya. Satu universitas adalah MIT, Harvard versi cerita ini, menjamin jaringan bisnis yang tak tertandingi. Yang lain adalah kampus kecil dengan program fokus pada etika bisnis dan restorasi sejarah, selaras dengan Yayasan Tunas. Secara proyeksi laba bersih karir (NPV), MIT memberikan 95% kepastian hasil maksimal kakek, kata Baskara. Tapi NPV fondasi, nilai integritas dan dampak di kampus kecil itu jauh tak ternilai. Mana yang lebih baik diinvestasikan, kakek? Arga mendongak, matanya yang menua penuh kehangatan. Risa memegang tangan Arga, tersenyum. Pilihannya ada di tanganmu, Baskara. Risiko apa yang ingin kau ambil? Baskara tersenyum penuh tekad. Saya memilih kampus kecil itu, Nenek. Risiko kerugian finansial jangka pendek 5%, tapi keuntungan fondasi moral 100%. Warisan ini tak ternilai. Anindita, sebagai CEO grup Anindito, sedang menghadapi keputusan investasi yang akan mendefinisikan citra perusahaan untuk dekade berikutnya. Pendanaan global untuk jaringan restorasi warisan budaya di negara berkembang. Keuntungan finansialnya hanya 2%, tetapi dampak sosialnya luar biasa. Ia tampak ragu karena tekanan pemegang saham. Risa dan Arga sebagai penasehat senior memasuki ruang dewan. Anindita, ujar Risa dengan tenang, rambutnya memutih sepenuhnya. Dulu kita kehilangan 10% laba untuk mendapatkan 300% goodwill. Kali ini, risiko terbesar adalah tidak mengambil peluang untuk mengukuhkan fondasi global kita. Investasi 2% ini bukan kerugian, itu adalah klausul ekspansi moralitas kita. Arga mengangguk setuju. Laksanakan, Nak, ayah akan menanggung tekanan pemegang saham, karena fondasi kita sudah terbukti tak tertandingi. 30 tahun setelah pernikahan kontrak, Arga dan Risa duduk di balkon tepi pantai. Rambut mereka memutih sepenuhnya, tetapi mata mereka masih memancarkan cahaya kecerdasan. Arga mengeluarkan bingkai berisi kontrak pernikahan pranikah mereka yang penuh coretan dan klausul cinta baru Risa. Kontrak ini, kata Arga, mengelus bingkai itu, membuatku takut akan perhitunganmu. Sekarang, ini hanya menjadi pengingat fondasi yang kita mulai dari nol. Risa mengambil bingkai itu, meletakkannya di samping mereka. Fondasi telah dibangun, Arga, tidak perlu lagi dokumen risiko. Baskara dan Anindita telah mewarisi kalkulator cinta sejati itu. Arga memegang tangan Risa. Perhitungan perceraian sudah lama kadaluarsa. Yang tersisa hanyalah investasi terbaikku, kita. Mereka berbagi ciuman yang lambat dan lembut di bawah cahaya matahari terbenam. Baskara kini berusia 20 tahun dan belajar di kampus kecil yang berfokus pada etika bisnis dan restorasi sejarah, dihadapkan pada pilihan sulit. Ia memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam pengembangan real estate yang menjanjikan keuntungan 50% dalam setahun, tetapi melibatkan penggusuran kawasan bersejarah. Pilihan lainnya adalah memimpin proyek restorasi lokal yang nilainya tak terukur secara moneter. Dalam kebingungan, ia menelepon kakek dan neneknya. "Nek, Kek," ujar Baskara, suaranya tegang. Perhitungan finansialnya jelas 50% versus 0%, tapi kerugian fondasi. Arga, dengan kebijaksanaan yang diwarnai pengalaman, menjawab, "Kau sudah tahu jawabannya, Baskara. Kami tidak mewariskan angka, kami mewariskan klausul integritas. Pilih proyek yang bisa kau pertanggungjawabkan kepada yayasan, bukan kepada Wall Street." Anindita, di ruang dewan direksi, menghadapi gelombang kritik sengit dari aktivis dan media mengenai operasi grup Anindito yang dituduh tidak ramah lingkungan,
Meskipun klaim itu salah, para pemegang saham panik. Dengan ketenangan Risa, Anindita berdiri di depan layar besar. Daripada membela diri dengan kata-kata, mari kita gunakan perhitungan. Ia mengaktifkan dashboard transparan yang menampilkan metrik dampak lingkungan dan sosial grup Anindito secara real-time, sebuah sistem yang dikembangkan Yayasan Tunas. Data menunjukkan tingkat emisi mereka 70% di bawah standar global. Fondasi kami bukan hanya citra, fondasi kami adalah firewall integritas yang terukur, tegas Anindita. Kepanikan mereda, digantikan oleh kekaguman. Pada perayaan ulang tahun pernikahan ke-35 mereka, Arga dan Risa berdiri di lantai atas bangunan yang direstorasi Arga untuk Risa. Di bawah mereka, Anindita, CEO, dan Baskara, Direktur Yayasan Tunas, sedang berdiskusi mencampur data laba grup Anindito dengan data dampak sosial yayasan bekerja sebagai mitra sejati. Arga memegang tangan Risa melihat pemandangan itu. Aku selalu mencoba mencari klausul yang sempurna. Sekarang aku tahu, bisik Arga, matanya dipenuhi kelembutan yang dalam. Klausul yang paling sempurna adalah yang tidak pernah kita tulis. Klausul di mana kita berhenti menghitung resiko dan mulai menghitung cinta. Itu Risa adalah investasi yang tak ternilai. Risa memiringkan kepalanya, menyandarkannya di bahu Arga yang sudah menua. Dan perhitungan itu Arga, bisiknya, adalah kemenangan terbesar yang pernah kita raih. Baskara kini berusia 25 tahun dan memimpin Yayasan Tunas menghadapi rintangan pertama sebagai direktur. Kekurangan dana 15% pada proyek restorasi di pedalaman yang vital akibat birokrasi yang lamban. Ia menelepon kakaknya, Anindita. Secara proyeksi resiko, jika kita hentikan sekarang, kerugian reputasi Anindito 30%, lapor Baskara cemas. Anindita di ruang dewan direksi tersenyum kecil. Tidak ada kerugian yang diizinkan untuk fondasi kita, Baskara. Aku akan menerbitkan obligasi korporat Anindito hari ini untuk menutupinya. Anggap itu sebagai penegakan klausul integritas sosial. Arga dan Risa yang sedang menonton siaran langsung rapat itu dari villa mereka saling pandang. Arga tersenyum tipis. Perhitungan yang bagus Risa, fondasi mereka kini lebih kuat dari perhitungan likuiditas manapun, bisiknya. Malam itu, Arga dan Risa duduk di beranda, ditemani aroma laut dan dokumen hukum yang tebal, struktur trust dan surat wasiat terbaru mereka. Risa memegang pulpen emasnya, matanya menua tetapi masih setajam silet saat membaca. Klausul warisan Baskara dan Anindita harus mencantumkan bahwa Dewan Penasehat, kita, memiliki hak veto jika investasi mereka melanggar prinsip social return on investment yayasan, ujar Risa. Arga menyandarkan kepalanya di bahu Risa tertawa pelan. Chief Strategy Advisor sedang melakukan due diligence terakhirnya bukan? Memastikan fondasi moral kita terkunci. Risa menyandarkan kepalanya pada Arga. Tentu, perhitungan warisan uang mudah Arga, tapi due diligence pada integritas keluarga kita, itu yang tak ternilai dan harus dijamin sampai akhir zaman. 40 tahun setelah kontrak kaku itu, keluarga besar grup Anindito berkumpul di aula utama bangunan yang direstorasi, tempat Arga dulu memberikan akta kepemilikan kepada Risa. Untuk foto peringatan, Arga dan Risa berdiri di tengah, rambut mereka sepenuhnya memutih, kehangatan terpancar dari tatapan mereka. Anindita, CEO, berdiri di satu sisi, dan Baskara, Direktur Yayasan di sisi lain. Cucu mereka, Baskara kecil, yang kini remaja, berdiri di depan, memegang replika kontrak pranikah yang penuh coretan. Risa menggenggam tangan Arga. Mereka tidak lagi menghitung aset, tetapi menghitung kemenangan. Sebuah fondasi yang sempurna, berlipat ganda, dan abadi. Grup Anindito berada di ambang peluncuran penawaran pengambil alihan hostile takeover terhadap pesaing lama, Grup Zephyr, yang terkenal karena operasi pertambangan yang merusak lingkungan. Anindita di ruang dewan memegang laporan keuangan yang menjanjikan keuntungan 50% jika mereka berhasil. Tetapi, Yayasan Tunas telah menghitung bahwa biaya restorasi lingkungan akan melebihi keuntungan itu dalam 10 tahun. Arga dan Risa yang hadir sebagai Dewan Penasihat menatapnya.
Perhitungan Arga yang lama adalah mengambil keuntungan, kata Arga tua, matanya melembut. Perhitungan Risa yang baru adalah integritas. Kau CEO, apa yang kau hitung, nak? Anindita tersenyum tipis. Saya akan menggunakan strategi Yayasan Tunas. Kita beli saham Zephyr di pasar, tapi bukan untuk mengambil alih asetnya. Kita ambil alih hak suara untuk memaksa perubahan kebijakan lingkungan yang radikal, bahkan jika itu berarti kerugian 5% awal. Fondasi lebih penting daripada dominasi. Baskara kini memimpin inisiatif restorasi skala besar di Afrika menghadapi jalan buntu. Pejabat lokal meminta suap besar untuk mengeluarkan izin konstruksi. Secara finansial, membayar suap kerugian 2% lebih cepat daripada negosiasi berbulan-bulan kerugian waktu 20%. Baskara duduk di tenda proyeknya melihat angka-angka. Ia menelepon Risa. Nenek, perhitungan likuiditas menuntut penyelesaian cepat, tapi ini melanggar klausul integritas. Risa, yang suaranya terdengar jauh lebih tua namun jernih, menjawab, Baskara, fondasi tidak akan pernah dibangun di atas pasir. Jika kau membayar suap itu, kerugian integritasmu 100%. Tarik proyek itu jika perlu. Biarkan perhitungan moralitasmu yang memimpin. Baskara menarik napas, lalu menutup telepon. Ia memilih untuk melawan suap tersebut, meskipun itu berarti penundaan kritis. Arga dan Risa, kini dalam usia sangat tua, duduk di balkon villa mereka, menghadap matahari terbenam. Di tangan Risa, ia memegang kontrak pranikah yang dibingkai, yang kini nyaris tidak terlihat aslinya karena penuh coretan, tanda tangan baru, dan catatan cinta. Arga menyandarkan kepala di bahu Risa. 45 tahun yang lalu, aku menghitung bagaimana aku bisa keluar dari pernikahan ini tanpa rugi. Kau menghitung berapa yang bisa kau ambil. Perhitungan terakhir apa yang kau pegang sekarang, Risa? Tanya Arga, suaranya parau. Risa tersenyum, menyentuh bingkai itu. Perhitungan terakhirku, Arga, bahwa cinta yang didasarkan pada due diligence dan integritas memiliki tingkat pengembalian internal atau IRR yang tak terbatas. Itu adalah warisan yang jauh lebih besar daripada semua yang kita bangun. Anindita, di usia 48 tahun, memimpin rapat Dewan Darurat di mana krisis energi global mengancam likuiditas grup Anindito. Konsultan menyarankan penjualan aset restorasi Yayasan Tunas yang berharga untuk menstabilkan pasar. Anindita menolak mentah-mentah, tetapi tekanan pemegang saham sangat besar. Ia menelepon Arga dan Risa yang sedang berkebun. Ayah, ibu, suaranya tegang. Mereka meminta saya mengorbankan fondasi kita demi kelangsungan hidup jangka pendek. Secara perhitungan bisnis lama, itu masuk akal. Secara perhitungan yayasan, itu bunuh diri moral. Arga mengambil telepon, wajah tuanya serius. Kau ingat perhitungan pertama ibumu, nak? Risiko kerugian 100% jika aku tidak menghitung nilai cinta. Due diligence sejati adalah mengetahui apa yang tidak boleh dijual. Yayasan itu bukan aset likuid, itu adalah klausul integritas. Jual saja kantor pusat lama kita, nilai historisnya kecil, dan kita bisa membangun kantor yang lebih ramah lingkungan. Fondasi moral tidak tersentuh. Risa mengangguk, tersenyum. Kau sudah tahu jawabannya, Anindita, jangan hitung kerugian aset, hitung kerugian fondasi. Pada upacara perpisahan Arga dan Risa, mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup mereka berkeliling dunia, meninggalkan semua urusan bisnis. Baskara, direktur yayasan yang dihormati, berdiri di atas podium yang terbuat dari kayu restorasi. Saya berdiri di sini hari ini, katanya, sebagai bukti bahwa investasi terbaik bukanlah di bursa saham, tetapi pada nilai tak ternilai. Kakek dan nenek saya memulai dengan kontrak perceraian, dan perhitungan terbesar yang mereka ajarkan kepada kami adalah klausul cinta sejati tidak pernah bisa dihitung. Itu harus dibangun hari demi hari. Beberapa tahun kemudian, Arga dan Risa, rambut mereka sepenuhnya memutih, menikmati pelayaran mengelilingi dunia. Mereka duduk di dek kapal pesiar mewah. Risa mengeluarkan kalkulator kecil bertenaga surya, relik dari masa lalu, dan mengetik angka-angka. Masih menghitung, Chief Strategy Advisor, goda Arga memegang tangannya.
Risa tersenyum damai. Saya sedang menghitung NPV, nilai sekarang bersih dari 45 tahun kemitraan kita. Semua resiko terbayar, semua aset bertambah. Hasilnya Arga tak terhingga. Fondasi ini tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Di tengah krisis ekonomi global, Anindita dan Baskara memimpin grup Anindito dan Yayasan Tunas dalam aliansi yang belum pernah ada. Mereka menggabungkan likuiditas Anindito dengan jaringan restorasi Yayasan Tunas untuk menstabilkan harga komoditas penting secara etis, menyelamatkan jutaan pekerjaan. Media global menjuluki strategi ini sebagai klausul integritas Anindito. Arga menerima panggilan video dari Anindita di kamar hotelnya di Paris. Kami berhasil ayah, fondasi yang kita bangun tidak hanya bertahan, tapi kini menjadi standar global. Tahun-tahun berlalu, Arga dan Risa kini dalam fase hidup yang paling damai, duduk di kursi pantai di bawah pohon rindang. Arga, yang napasnya mulai melambat, memandang Risa dengan mata yang dipenuhi kehangatan abadi. Dulu, bisiknya, suaranya pelan, aku mengira hidupku adalah spreadsheet. Kau, Risa, adalah variabel tak terduga yang mengubah rumusku menjadi kebahagiaan. Warisan kita bukan perusahaan, Risa. Warisan kita adalah membuktikan bahwa perhitungan cinta selalu lebih besar daripada perhitungan takut. Risa mencium tangannya. Itu adalah klausul penutupan yang sempurna, Arga, tak perlu tanda tangan. Baskara kini berusia 35 tahun dan memimpin Yayasan Tunas serta memiliki peran kunci di grup Anindito, berdiri di podium konferensi etika bisnis global. Di layar di belakangnya, logo Yayasan Tunas dan grup Anindito bersanding. 45 tahun yang lalu, yayasan ini lahir dari perhitungan ketakutan dan grup Anindito didirikan dari perhitungan laba. Hari ini, kami mengumumkan bahwa klausul integritas Anindito, metrik di mana dampak sosial dihitung sebelum laba bersih, telah diadopsi oleh Dewan Standar Global. Fondasi yang dibangun kakek dan nenek saya telah menjadi catak biru bagi seluruh dunia. Di villa tepi pantai yang tenang, Arga dan Risa kini menikmati keheningan usia sangat tua, duduk di kursi pantai. Rambut mereka seputih salju, tetapi tatapan Risa masih setajam elang, sementara Arga memegang tangannya dengan lembut. Di seberang kolam renang, Anindita, 53 tahun, dan Baskara, 35 tahun, sedang berdiskusi sengit, bukan tentang uang, melainkan tentang alokasi sumber daya yayasan untuk mendukung strategi bisnis grup Anindito. Risa tersenyum, menyandarkan kepalanya pada bahu Arga. Due diligence terbaik kita, Arga, mereka. Fondasi yang kita bangun memungkinkan mereka untuk tidak pernah harus memilih antara uang dan integritas. Risa meraih bingkai kontrak pranikah yang dibingkai. Kini benda itu tersimpan di laci meja kerjanya, bukan di dinding sebagai ancaman, tetapi sebagai kenang-kenangan. Seluruh klausul perceraian dan aset telah dicoret, digantikan oleh tulisan tangan Risa. Nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi. Ia tersenyum tipis, sentuhan keindiferenan yang sudah lama hilang kembali sebentar. Kau tahu, Arga, bisiknya kepada keheningan. Dulu aku yakin setiap hal harus memiliki klausul keluar yang terukur. Tapi kau membuktikan bahwa klausul terpenting justru adalah klausul yang menahan kita, bukan yang melepaskan. Ia menutup laci itu, membiarkan kehangatan matahari terbenam menyelimuti ruangan. Arga dan Risa, yang kini duduk di kursi roda antik di ruang kerja yang menghadap ke laut, memanggil Anindita dan Baskara. Di atas meja bukan dokumen trust, melainkan bingkai kontrak pernikahan pranikah mereka yang dicoret-coret. Ini adalah wasiat kami, kata Arga, suaranya pelan tapi tegas. Fondasi grup Anindito sudah kokoh. Fondasi yayasan sudah mendunia. Sekarang, warisan terbesarmu adalah ini, perhitungan cinta yang tidak tertulis di sini. Ambil resiko untuk mencintai dan mempercayai, seperti ibumu mengambil resiko saat itu. Baskara, yang matanya berair, mengambil bingkai itu, sementara Anindita menggenggam tangan Risa. Beberapa tahun kemudian, setelah orang tua mereka pergi, Anindita dan Baskara harus menghadapi krisis kemanusiaan besar di Asia Tenggara.
Untuk menyediakan dana darurat bagi proyek restorasi di sana, mereka harus melikuidasi aset inti grup Anindito yang sangat menguntungkan. Di ruang dewan, Anindita menatap Baskara. Secara angka, ini kerugian 20% bagi grup, kerugian terbesar sejak kita menunda akuisisi dulu. Baskara menggeleng. Itu perhitungan lama, Kak. Perhitungan fondasi mengajarkan, kerugian 20% likuiditas itu adalah investasi 100% pada warisan kakek dan nenek. Laksanakan. Integritas tidak bisa dinegosiasikan. Arga dan Risa kini berada di masa-masa akhir hidup mereka. Kembali ke balkon villa tepi pantai. Arga memejamkan mata, memegang tangan Risa. Risa menyentuh tangan Arga yang telah menua, mengamati cincin pernikahan mereka yang sederhana. Aku tidak pernah menghitung perceraian lagi sejak kau mencoret klausul itu, Arga, bisik Risa. Arga membuka matanya, tersenyum lemah. Dan aku tidak pernah takut lagi sejak kau mulai menghitung nilai cinta, Risa. Kita membuktikan, due diligence paling menguntungkan adalah pada fondasi yang tidak bisa dicuri atau dijual. Nilainya tak ternilai. Di bawah matahari terbenam yang damai, mereka duduk berdua, menikmati IRR abadi dari investasi mereka. Anindita, 53 tahun, dan Baskara kini memimpin grup Anindito dan Yayasan Tunas. Berdiri di depan gedung warisan Arga dan Risa yang baru, sebuah pusat inovasi etika bisnis yang dirancang menyerupai desain restorasi yayasan. Di podium, Baskara mengumumkan, hari ini kami meresmikan fondasi ini bukan sebagai monumen kekayaan, tetapi sebagai pengingat perhitungan risiko terbaik, integritas. Klausul integritas Anindito kini diadopsi sebagai standar global untuk mengukur kesuksesan yang tak ternilai. Di balik mereka terpampang potret besar Arga dan Risa, tampak tua tetapi mata mereka memancarkan kehangatan yang mendalam. Baskara, cucu Arga dan Risa, kini 25 tahun dan seorang sejarawan yayasan, sedang mengarsipkan dokumen lama di ruang arsip pusat. Di antara tumpukan berkas yang terlipat, ia menemukan kontrak pranikah kakek neneknya yang sudah lusuh, dengan tulisan emas Risa di bagian bawah. Nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi. Baskara tersenyum, menyadari bahwa dokumen yang seharusnya menjadi bukti perpisahan itu adalah artefak paling suci dari warisan keluarga mereka. Ia memutuskan untuk menempatkannya sebagai pusat pameran di Museum Warisan Tunas. Bertahun-tahun setelah kepergian Arga dan Risa, Anindita dan Baskara duduk di balkon villa tepi pantai milik keluarga. Di tengah tekanan pasar, mereka harus memilih antara menyetujui merger yang menjanjikan keuntungan 45% dalam setahun, tetapi mengharuskan penghentian mendadak 3 proyek restorasi vital di Asia Tenggara yang dijalankan yayasan. Anindita menatap data di tabletnya, keheningannya mencerminkan ketenangan Risa. Secara likuiditas, kita harus mengambil keuntungan itu, Kak, bisik Baskara. Anindita menggeleng, menatap laut. Tidak, kerugian terbesar adalah melanggar klausul yang tidak tertulis. Fondasi moral yang ayah dan ibu bangun adalah perhitungan yang tak bisa diganggu-gugat. Kita ambil kerugian 45% itu. Kita tegakkan klausul integritas. Baskara Anindito kini berusia 30 tahun dan mengelola seluruh portofolio Yayasan Tunas, dihadapkan pada laporan yang mengerikan. Salah satu anak perusahaan grup Anindito di masa lalu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di sebuah komunitas terpencil. Biaya pembersihan dan restorasi diperkirakan mencapai kerugian 30% dari laba grup Anindito kuartal itu. Anindita sebagai CEO terlihat ragu, tetapi Baskara menatapnya dengan tenang. Ini bukan kerugian, Kak. Ini adalah investasi wajib pada klausul integritas. Kita ambil 30% kerugian itu. Kita kembalikan fondasi moral yang pernah terlanggar, bahkan jika itu dilakukan sebelum zaman kita. Anindita tersenyum, menyetujui keputusan yang diambil berdasarkan warisan orang tua mereka. Di Jenewa, dalam konferensi etika bisnis dunia, Anindita menerima penghargaan bergengsi yang mengakui grup Anindito sebagai pelopor standar bisnis baru. Pidatonya merujuk pada prinsip yang diwarisi dari kedua orang tuanya.
Nilai tak ternilai, seperti yang diajarkan mendiang ayah dan ibu saya, kini menjadi mata uang terpenting. Kami tidak lagi mengukur laba, kami mengukur dampak. Klausul integritas Anindito adalah warisan dari dua orang yang belajar bahwa fondasi terkuat bukanlah yang terbuat dari uang, tetapi dari kepercayaan. Di barisan depan, Baskara, putra Anindita, mencatat setiap kata, sadar bahwa ia adalah generasi penerus perhitungan tersebut. Baskara, cucu, yang kini menjadi Direktur Arsip Yayasan Tunas, berdiri di depan artefak utama museum. Kontrak pranikah Arga dan Risa yang dibingkai, penuh dengan coretan dan tulisan emas, nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi. Ia tersenyum, menyadari betapa ironisnya bahwa dokumen yang dimaksudkan untuk menghitung kerugian perceraian kini menjadi monumen perhitungan cinta. Di baliknya, foto besar Arga dan Risa tua memancarkan kehangatan abadi. Warisan itu utuh. Baskara, sang sejarawan yayasan, kini menjabat sebagai Chief Impact Officer Grup Anindito. Seorang investor global menawarkan dana tak terbatas untuk hak eksklusif data metrik dampak sosial yang dikembangkan neneknya. Baskara menatap proposal itu. Keuntungan finansial akan melambung 70%, tetapi ia teringat prinsip Risa. Ia menelpon Anindita, ibunya. Secara angka ini menggiurkan, tapi kita akan mengenakan biaya pada integritas yang tak ternilai, Bu. Data ini adalah fondasi standar global, bukan produk. Anindita menjawab, jual data itu Baskara, dan kau menjual warisan kita. Berapa kerugian jangka panjangnya? 100%. Baskara membatalkan tawaran itu, memilih kerugian finansial demi fondasi. Anindita dan Baskara, putra Risa, bertemu di Aula Pusat Arsip, bangunan yang menjadi simbol ketakutan Risa. Mereka menyelesaikan penandatanganan donasi besar yang menggabungkan aset liquid grup Anindito dan dana yayasan. 30 tahun lalu, ayah dan ibu duduk di sini membicarakan pembagian aset, kata Baskara sambil tersenyum. Anindita mengangguk. Sekarang kita membahas bagaimana menggabungkan aset. Mereka mengajari kita bahwa jika kau menghitung dengan benar, grup dan yayasan adalah satu entitas yang tak terpisahkan. Fondasi mereka ada dalam setiap keputusan, bukan lagi di kursi dewan. Di markas besar PBB di New York, Anindita berdiri di podium global. Di layar, grafik klausul integritas Anindito diproyeksikan, menunjukkan bahwa nilai tak ternilai kini menjadi metrik standar global. Kami tidak lagi menghitung berdasarkan keuntungan, tegas Anindita. Kami menghitung berdasarkan dampak, sebuah warisan perhitungan yang diajarkan oleh dua orang yang menemukan cinta dalam kontrak perceraian. Di barisan penonton, Baskara, cucu, mengambil foto bingkai kontrak pernikahan yang ia bawa, menyadari bahwa warisan kakek dan neneknya kini telah menjadi fondasi moral bagi seluruh dunia. 5 tahun setelah penemuan itu, Baskara yang kini berusia 35 tahun dan menjabat Chief Impact Officer Grup Anindito, berdiri di depan selembar kaca pelindung. Di baliknya, kontrak pranikah Arga dan Risa yang lusuh, penuh coretan pulpen emas Risa, dipajang di tempat yang terhormat. Dokumen ini seharusnya menjadi perhitungan kerugian terbesar, kata Baskara kepada media. Namun, ia menjadi kalkulator cinta sejati. Mulai hari ini, kontrak ini adalah artefak inti dari Museum Warisan Tunas untuk mengajarkan bahwa due diligence sejati adalah pada integritas. Anindita dan Baskara, putra Risa, bertemu di ruang Dewan Anindito. Di meja ada tawaran untuk berinvestasi besar pada AI yang menjanjikan keuntungan 60%, tetapi dengan mengorbankan keamanan data pengguna yayasan. Anindita menatap Baskara, ekspresinya tenang. Perhitungan Arga yang lama akan mengambilnya. Perhitungan Risa yang baru, Baskara mengaktifkan proyeksi klausul integritas. Secara metrik moralitas, potensi kerugian kepercayaan adalah 90%. Tidak ada jumlah uang yang sebanding dengan fondasi integritas. Kita tolak. Perhitungan nilai tak ternilai adalah yang harus memimpin. Di gedung warisan Arga dan Risa, Baskara, cucu, memegang tangan putrinya yang berusia 5 tahun yang juga bernama Risa. Mereka berdiri di depan replika kontrak pranikah yang dibingkai.
Nenek buyutmu dulu menghitung berapa yang harus diambil dari kakek buyutmu karena dia takut, bisik Baskara. Tapi di sini, di mana dia mencoret semua ketakutan itu, dia mengajarkan bahwa fondasi yang tak ternilai harganya adalah cinta dan kepercayaan. Risa kecil mengangguk, memegang kalkulator mainannya. Warisan perhitungan dan integritas telah ditanamkan, menjamin bahwa klausul cinta itu akan abadi. Baskara, cucu, kini Chief Impact Officer Grup Anindito, duduk di kantornya yang didominasi oleh tanaman Yayasan Tunas dan pemandangan kota. Di depannya ada proposal untuk proyek pembangunan perumahan mewah yang menjanjikan keuntungan 80%, tetapi memerlukan relokasi paksa ratusan keluarga di kawasan kumuh. Secara bisnis murni, ini adalah proyek yang tidak bisa ditolak. Baskara menghela napas, mengambil replika kontrak pranikah kakek dan neneknya dari laci. Perhitungan keuntungan ini tidak memperhitungkan kerugian fondasi, kerugian moral 100%, gumamnya. Ia membatalkan proposal itu, memilih penundaan proyek dan biaya negosiasi ulang yang mahal demi integritas yang ia warisi. Di ruang rapat Dewan Direksi, Anindita 58 tahun menghadapi kemarahan pemegang saham karena penolakan proyek perumahan mewah yang sangat menguntungkan. Kerugian 80% potensi keuntungan, itu bunuh diri finansial, teriak seorang direktur. Anindita berdiri tegak, ketenangan Risa terpancar darinya. Baskara benar, kita tidak menghitung laba, kita menghitung risiko reputasi dan integritas. Metrik Social Return on Investment menunjukkan bahwa dalam 5 tahun, proyeksi goodwill dari penolakan ini akan menghasilkan laba yang tak terukur dan menstabilkan loyalitas pelanggan hingga 95%. Kita tidak menjual fondasi kita, itu adalah klausul yang tidak bisa diubah. Dewan Direksi terdiam, menyadari kekuatan fondasi yang dibangun oleh Risa. Di Museum Warisan Tunas, Baskara, cucu, memimpin tur kecil, membawa putrinya, Risa kecil, 10 tahun, ke artefak paling penting, kontrak pranikah Arga dan Risa yang dibingkai penuh coretan pulpen emas. Baskara menunjuk ke tulisan, nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki, sayang, bisiknya. Ini tentang perhitungan yang paling menguntungkan, investasi pada fondasi yang tidak bisa dicuri atau dijual. Nenek buyutmu membuktikannya, dan itu adalah warisan terbesarmu. Di belakang mereka, potret Arga dan Risa yang tua tersenyum. Warisan perhitungan yang sempurna telah abadi. Anindita, CEO Grup Anindito, sedang merencanakan liburan mewah ke Maladewa, mengalokasikan 2% laba kuartal untuk perjalanan itu. Risa kecil 10 tahun duduk di sampingnya, menghitung dengan kalkulator saku. Ibu, katanya serius, anggaran Maladewa ini 15% lebih tinggi dari proyeksi. Jika kita alihkan 5% ke proyek air bersih Yayasan Tunas di Jawa Barat, itu akan meningkatkan metrik dampak sosial kita 50%, yang berarti peningkatan loyalitas pelanggan generasi Z sebesar 5% pada kuartal berikutnya. Anindita tertawa, tetapi matanya menunjukkan kekaguman. Jadi, menurut perhitunganmu, liburan kita adalah kerugian. Risa kecil mengangguk. Secara NPV fondasi ya Bu, investasi terbaik adalah yang meminimalkan kerugian integritas. Krisis pasar yang tak terduga menghantam grup Anindito. Pemegang saham mendesak Anindita untuk melanggar klausul integritas dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki praktik kerja kotor demi mendapatkan likuiditas cepat. Di ruang dewan yang tegang, Anindita berdiri. Ia tidak menyajikan grafik, melainkan mengambil bingkai kontrak pranikah kakek neneknya dari laci dan meletakkannya di tengah meja. Ini adalah dasar perusahaan ini, tegasnya. Perhitungan kerugian 100% jika kita kehilangan integritas. Jika Anda ingin kerugian itu, lewati saya dulu. Fondasi ini tidak untuk dijual. Tekanan finansial mereda, digantikan oleh keheningan total. Di markas besar PBB di Jenewa, Baskara, kini 35 tahun, berdiri di podium global di samping Anindita. Mereka mengumumkan pengadopsian formal klausul integritas Anindito sebagai standar metrik bisnis global yang baru, mengharuskan perusahaan menghitung dampak sosial sebelum laba bersih.
Perhitungan ini, ujar Baskara, menunjuk grafik yang menunjukkan nilai tak ternilai jauh melampaui kapitalisasi pasar adalah warisan dari dua orang yang menemukan bahwa perhitungan terbaik bukanlah tentang mendapatkan segalanya, tetapi tentang membangun fondasi yang tidak dapat diambil. Warisan itu kini diabadikan sebagai cetak biru dunia. 5 tahun setelah klausul integritas Anindito diakui global, Anindita didampingi Baskara, putra Risa, meluncurkan Dana Fondasi Global. Dana ini adalah penggabungan aset grup Anindito dan Yayasan Tunas yang seluruhnya didedikasikan untuk investasi sosial dan lingkungan. Di podium, Anindita, 58 tahun, dengan ketenangan yang diwarisi, mengumumkan, "Ini bukan lagi tentang laba kotor. Ini adalah perhitungan nilai tak ternilai yang diwariskan ibu saya. Fondasi ini kini menjadi mata uang investasi." Baskara mengangguk. Klausul keluar kami? 0, karena integritas tidak pernah memiliki batas waktu kadaluarsa. Risa kecil, yang kini berusia 15 tahun dan memiliki ketajaman mata seperti nenek buyutnya, dihadapkan pada godaan untuk memenangkan kompetisi robotika sekolah dengan menggunakan desain yang melanggar hak cipta tim lain, risiko keuntungan 99%. Dia duduk di ruang kerja Anindita, menatap diagramnya. "Ibu, secara teknis kemenangan ini terjamin, tapi secara NPV fondasi, kerugian Integripa 100%. Anindita tersenyum melihat pantulan Risa dalam diri putrinya. "Apa yang akan nenek buyutmu hitung?" Risa kecil menutup laptop. "Saya akan mengambil risiko kekalahan dan mendesain ulang. Fondasi moral tidak bisa disalahgunakan untuk keuntungan jangka pendek." Menara pencakar langit grup Anindito yang baru dibangun dengan teknologi ramah lingkungan yang didanai Yayasan Tunas, diresmikan dengan nama Menara Fondasi. Di lobi yang megah dan transparan, di bawah bingkai kaca, kontrak pernikahan pranikah Arga dan Risa dipajang dengan coretan emas, nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi menjadi fokus utama. Anindita, Baskara, dan Risa kecil berdiri di depannya. "Ini bukan tentang uang," kata Anindita kepada Risa kecil. "Ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa fondasi sejati dimulai saat kita berhenti menghitung kerugian dan mulai menghitung nilai tak ternilai." Risa kecil yang kini genap 18 tahun menerima 2 surat penerimaan yang mengubah hidupnya. Satu dari sekolah bisnis global bergengsi yang menjamin kekayaan maksimal. Yang lain dari universitas kecil yang merupakan aliansi Yayasan Tunas, fokus pada social return on investment. Ia duduk bersama Anindita di ruang kerja yang menghadap menara fondasi. "Ibu," kata Risa kecil, meletakkan kedua proposal itu. "Secara NPV, nilai sekarang bersih, beasiswa Warten memberi saya jaminan karir 99%. Tapi secara NPV fondasi, kerugian integritas 40% karena tekanan Wall Street. Universitas kecil itu menawarkan NPV fondasi 100%, tetapi kepastian finansial 60%. Anindita tersenyum melihat pantulan Risa buyutnya. "Perhitungan mana yang akan kakek buyutmu yang lama pilih dan perhitungan mana yang akan nenek buyutmu yang baru ajarkan?" Grup Anindito memenangkan tender pembangunan infrastruktur terbesar negara itu, menjanjikan keuntungan triliunan. Namun, Baskara menemukan bahwa prosesnya melibatkan pejabat yang secara historis melanggar etika lingkungan yayasan. Di ruang dewan, Anindita menghadapi dewan direksi yang menuntut realisasi keuntungan. "Kita harus menandatangani ini, Anindita. Kerugian penolakan ini 50% dari laba tahunan," teriak seorang direktur. Anindita berdiri di samping Baskara. "Baskara, berapa NPV fondasi dari kontrak ini?" Baskara menjawab tegas, "Kerugian integritas 100%, Kak. Kita tidak bisa membangun fondasi nasional dengan pasir korupsi." Anindita mengangguk, lalu menolak kontrak itu di tempat. Dalam rapat suksesi grup Anindito, Baskara, putra Risa, kini Chief Impact Officer, dipromosikan sebagai CEO. Sebelum menerima jabatan itu, ia menyajikan laporan due diligence integritas. "Saya menerima peran ini hanya jika Dewan secara permanen mengikat 80% keputusan investasi utama pada metrik Social Return on Investment (SROI) Yayasan Tunas," tegasnya.
Ini adalah pengamanan final terhadap godaan likuiditas jangka pendek. Nilai tak ternilai harus menjadi klausul operasional, bukan sekedar filosofi. Anindita tersenyum bangga. Fondasi telah dibangun dan kini terjamin selamanya. Arga dan Risa kini menikmati matahari terbenam yang tenang di teras mereka, menerima tablet video dari Baskara, CEO. Baskara menunjukkan berita utama global. Klausul integritas Anindito telah diadopsi dalam kerangka kerja G20 untuk investasi berkelanjutan. Risa, rambutnya seputih salju tetapi matanya bersinar, menoleh kepada Arga. Perhitungan terakhirku Arga sudah terjamin secara global. Fondasi yang kita bangun tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga mengubah aturan main dunia. Arga dengan senyum damai memegang tangan Risa. Aku tidak pernah mengira kontrak perceraian akan menjadi cetak biru untuk etika global, Chief Strategy Advisor. Beberapa tahun kemudian, di balkon yang sama menghadap laut, Arga dan Risa duduk dalam keheningan yang nyaman. Napas Arga semakin pendek. Ia meraih tangan Risa, mencium punggung tangannya yang keriput. Aku selalu berpikir nilai adalah angka yang besar, Risa. Kau mengajarkan bahwa nilai tak ternilai itu ada di dalam fondasi yang abadi. Suaranya serak. Kau adalah due diligence terakhirku, perhitungan cinta sejatiku. Risa menatap matanya, air mata mengalir pelan. Tidak ada resiko kerugian lagi, Arga, hanya keuntungan abadi. Setelah itu, Arga memejamkan mata untuk terakhir kalinya dalam kedamaian total. 1 tahun setelah kepergian Arga dan Risa, Grup Anindito dan Yayasan Tunas mendirikan monumen di Kompleks Warisan Arga and Risa. Di depan sebuah patung perunggu yang menggambarkan Arga dan Risa tua sedang berpegangan tangan, diletakkan bingkai kaca besar. Di dalamnya, kontrak pranikah yang lusuh dengan tulisan emas Risa, nilai tak terhingga, cinta, integritas, fondasi. Baskara, cucu, kini Chief Impact Officer, dan putrinya, Risa kecil 16 tahun, berdiri di sana. Fondasi telah abadi, bisik Baskara kepada putrinya. Mereka membuktikan bahwa perhitungan cinta adalah warisan terbesarnya. Risa kecil 16 tahun, kini menjadi magang di Yayasan Tunas, fokus pada metrik SROI. Dalam rapat Dewan Grup Anindito mengenai perluasan pasar ke wilayah yang diketahui memiliki standar tenaga kerja rendah, Risa kecil dengan kalkulator saku yang dulu digunakan nenek buyutnya berdiri. Ibu, menurut perhitungan saya, keuntungan 40% ini akan datang dengan kerugian 60% dalam metrik integritas sosial dan merek dalam 18 bulan pertama. Klausul integritas melarang kita mengambil risiko yang mengorbankan fondasi. Anindita tersenyum bangga menolak proposal tersebut. Krisis energi global yang parah kembali melanda, memukul keras sektor industri Grup Anindito. Pemegang saham mendesak Anindita untuk memotong dana Yayasan Tunas demi menjaga likuiditas. Baskara I, kini sebagai CEO, masuk ke ruang rapat. Ia menatap Risa, putrinya, 16 tahun, dan kemudian Anindita. Dana Yayasan Tunas adalah investasi, bukan aset yang bisa dicairkan. Kita akan melikuidasi aset non-inti yang tidak ramah lingkungan, meskipun itu berarti kerugian jangka pendek 10% lebih lanjut. Fondasi kita tidak untuk dijual, itu perintah yang diwariskan. Anindita, yang sekarang duduk di kursi penasihat, mengangguk dengan air mata haru. Di Museum Warisan Tunas, di depan bingkai kontrak pranikah yang lusuh, Baskara II, cucu, kini Direktur Arsip Yayasan, memimpin tur untuk sekelompok mahasiswa bisnis internasional. Ia menunjuk coretan pulpen emas Risa. Ini bukan kontrak perceraian, ini adalah blueprint perhitungan resiko terpenting, nilai tak terhingga. Perhitungan nenek buyut saya tidak tentang memenangkan uang, tetapi tentang membangun warisan yang tidak bisa disita oleh pasar. Inilah fondasi moral yang kini menjadi standar bisnis global. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar untuk mendukung cerita manusia.